kok jauh-jauh. apa yang
Panci. Yang lama sekali loh. Biasa kita pakai stiker dulu. Yang itu di town store tuh. Pakai itu lah. Mau cari bongkar itu. Namanya sudah orang. Halo, selamat pagi dan selamat bertemu para saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat menikmati hidup yang Tuhan masih berikan untuk setiap kita yang hadir pada hari ini. Dan itulah kebaikan Tuhan yang harus kita syukuri dalam hidup kita ini dari waktu ke waktu, karena kita terus menikmati kebaikan Tuhan. Dan sebentar kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Kerinduan hati saya untuk membawa kita untuk mengangkatkan segala penyembahan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, dan diminta semua jemaat berdiri. Dan saya minta juga supaya tidak ada keberatan bagi member-member yang di belakang, supaya kita padatkan di hadapan itu sehingga memudahkan pergerakan jemaat yang baru sampai, nanti senang untuk mereka ambil tempat. Hari ini kita juga mengucap syukur karena permulaan kita untuk mengadakan kebaktian tanpa penjarakan seperti mana yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan Malaysia. Dan itulah kesempatan yang Tuhan beri kepada kita semua untuk menikmati kebaikannya, dan semoga terus minggu hadapan kita akan menikmati keberkatan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama angkat lagu ini sebagai pernyataan rasa syukur kita kepada Tuhan karena apa yang Dia telah lakukan dalam hidup kita masing-masing. Selayaknya Dia adalah Tuhan, Tuhan Yesus yang ada di surga, dan layak menerima segala puji dan sembah kita. Dengan sepenuh hati kita akan mengangkat lagu ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus.
kita, apapun pribadi kita. Yesus adalah sumber kedamaian bagi setiap yang memiliki pergumulan dalam kehidupannya. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini Tuhan, menaikkan puji dan syukur kami. Berkat-Mu, pertolongan Tuhan telah mungkin menyertai kehidupan kami dalam apapun yang lalu dalam masa-masa yang telah berlalu. Kami bersyukur Tuhan dengan kebaikan-Mu, kesetiaan Tuhan itu sentiasa ada dalam kehidupan kami. Dan apa yang kami nikmati dalam kehidupan keluarga kami, bahkan kita dalam pekerjaan kami percaya bahwa semuanya itu Tuhan aturkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati Tuhan penuh rasa syukur pada saat hari ini. Engkau adalah Allah yang layak menerima puji dan sembah kami, Yesus Kristus yang dikasihi. Terima kasih, terima kasih. Kami datang hanya pada saat pagi hari ini Tuhan, membawa segala ketidakbenaran hidup kami, kelemahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami suci dan terus hati kami, maafkan kami dari dosa dan pelanggaran kami, menyenangkan hati-Mu. Kami tidak kuduskan kami, yang layak kami menghadap hadirat pada saat ini. Haleluya Yesus. Kami berdoa kami sebagai Allah hadir dalam hati kami, membawa kami masuk dalam hadirat, sehingga kami akan merasakan hadirat Tuhan yang akan melayani kami pada pagi hari ini, sepanjang kami beribadah memuji nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang akan memberikan kami ketenangan, kekuatan menjalani kehidupan semasa akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan dengan berkat tolong kami. Bahkan dengan anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kami, membolehkan kami semakin ramai untuk hadir di tempat ini. Tuhan, pujilah Engkau, pujilah Engkau Yesus. Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk menyerahkan seluruh keluarga besar jemaat Islam di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan hadir terus menaungi setiap keluarga kami berada pada saat ini. Jika ada keluarga yang dalam keadaan pergumulan pada saat ini, Engkau Allah yang akan hadir memberikan pelepasan. Jika ada di antara jemaat kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah mereka dengan bilur-Nya, sehingga kesembuhan Tuhan berikan kepada mereka, sehingga itu akan menjadi satu kesaksian yang hidup yang dapat berbagi dan memuliakan nama Tuhan pada masa akan datang. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat kami yang mungkin hilang pekerjaan, mencari pekerjaan, Tuhan akan memberikan mereka jawab, memberikan mereka berkat pada masa akan datang, sehingga mereka akan menikmati hidup yang senang karena Tuhan yang menyertai. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khusus Tuhan bagi setiap pelayanan yang diberikan kami, baik pelayanan masyarakat dalam bela mental, berpikir, Tuhan Engkau melihat setiap hati kami. Biarlah Roh Kudus semakin terus bekerja berkarya, memberikan kami semangat terus berkarya dan memperoleh pelayanan yang kami ada Tuhan, sehingga kami menggunakan kesempatan itu supaya kami menanti kedatangan Tuhan. Kami juga berdoa khusus Tuhan bagi agenda pembangunan pusat rekreasi yang ada di gereja SMI Pondok saat ini. Kami serahkan semua itu dalam tangan. Dari permulaan rencana pembangunan ini sampai ke saat ini, tangan Tuhan telah bekerja dan kami dapat melihat apa yang sedang berlaku pada hari ini. Dan kiranya Engkau Allah akan terus menaungi, bahkan melingkupi dalam setiap pekerjaan yang berlaku pada saat ini. Bagi kontraktor, terima kasih berdoa supaya Tuhan memberkati dia dalam usaha itu ya, pekerja yang melakukan pembangunan ini. Tangan Tuhan menyertai mereka, lindungi mereka, jauhkan dari segala bahaya dan malapetaka. Biarlah pembangunan ini dapat disiapkan dengan cahayanya yang baik atas penyertaanmu. Dan Engkau adalah Allah di atas semuanya. Terima kasih. Beri kesembuhan kepada kami jemaat di sana dalam mendukung bahkan mendukung pembangunan ini. Baik dalam acara pun yang kami ingin karyakan, baik itu lewat keuangan yang kami ada, baik itu lewat doa-doa yang kami naikkan. Biarlah itu Tuhan yang dapat lakukan ini sepenuh jiwa dan raga kami. Mata-mata untuk kemuliaan dan kekerjaan Tuhan itu ada. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus kami kepimpinan yang ada di dalam SMI kawasan sahabat semua di Semenanjung.
Siapapun yang bagi mereka pada hari ini, Roh Kudus menyertai melayani mereka. Engkau telah mengangkat mereka menjadi pemimpin kami. Biarlah Kudus kerja dalam hati mereka, agar apa yang mereka karyakan lewat pentadbiran dan pelayanan yang ada, itu akan membawa banyak jiwa mengenal Yesus pada dalam Islam, dan pekerjaan Tuhan semakin ditingkatkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan dengan keadaan negara kami Malaysia yang ada pada hari ini. Kami tetap menikmati keharmonian dan kehidupan kami negara kami Malaysia ini. Dan kami terus menyerahkan seluruh pemimpin, menteri-menteri yang ada dalam kabinet kami Tuhan. Kami berdoa, Roh Allah akan terus bekerja dalam hati mereka, memberikan rasa takut mereka kepada Tuhan, melakukan negara yang lebih baik. Ya Allah, Roh kebenaran dan keadilan juga akan memimpin hati mereka untuk melakukan hal yang benar, menyenangkan hati Tuhan, sehingga seluruh rakyat Malaysia yang akan menikmati keharmonian, keamanan, keadilan dalam ekonomi yang kami nikmati pada hari ini. Engkau adalah Allah yang ada di negara kami. Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala bangsa yang ada di negara kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau ya Tuhan. Pada hari ini juga akan berlangsung pengibaran bahkan pemilihan bagi organisasi pelayanan wanita dan PKK dan masyarakat semua itu ke dalam tangan Tuhan. Ya Roh Kudus menghubungi semua apa yang kami pikirkan. Roh Allah bekerja, bahkan Allah akan mengatur sendiri siapa yang Tuhan inginkan. Angkatkan menjadi pelayan dalam pelayanan kedua organisasi ini dalam masa-masa akan datang. Ya berkat Tuhan akan terus berkarya di tempat ini, sehingga banyak jiwa akan dimenangkan untuk Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga acara ibadah kami dari awal sampai selesai. Apapun yang kami nikmati sepanjang acara ibadah ini Tuhan, Roh Allah yang menyertai kami, mengangkat setiap hati kami, sehingga kami dapat menikmati hadirat Tuhan yang akan memuaskan hati kami, yang akan menghiburkan kami di saat kami memuji nama Engkau, di saat kami dengar firman. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Pastor Doni yang berada di Kasemupot pada hari ini sedang melakukan tugas di kawasan yang menyertai dan untuk perataan mereka dalam kehidupan kami bersama terus memuji nyembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Alfa dan Omega, Allah yang awal dan yang akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau di segala pujian dan doa kami Tuhan, yang kami minta hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mohon semua ini. Amin. Terima kasih jemaat, dipersilakan duduk dan selamat datang kepada yang baru sampai. Tuhan memberkati kita sepanjang acara yang akan berlangsung sebentar ini. Terima kasih. Seterusnya saya serahkan masa kepada kedua adik kita yang akan menyampaikan bacaan firman Tuhan. Dipersilakan. Shalom. Pembacaan yang pertama terdapat dalam Yoel 2 ayat 6 hingga 11. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan mendengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman yang kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan.
Siapakah yang dapat menahannya? Shalom dan selamat pagi jemaah semua. Mari saya ajak kita semua membuka Alkitab untuk membaca firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 1 hingga 8. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia syurgawi, dan yang pernah mendapat bahagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka bumi, di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Demikian firman Tuhan. Saya jemput rekan-rekan dan terima kasih untuk pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita dapat berkumpul. Mari saya ajak jemaat yang boleh berdiri, kita berdiri. Kalau yang selesa untuk duduk, dipersilakan duduk. Kita akan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Memang sudah kita tidak digunakan berkumpul, jadi hari ini mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, nyatakan isi hati kita. Kita buka hati kepada Tuhan untuk menyembah Dia dan menerima Roh pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bebaskan diri untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini, Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya, Yesus.
kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita berikan syukur hari ini dengan mari kita angkatkan pujian ini, kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya, haleluya.
itu saya jemput Dekan Gilbert untuk mendoakan uang persembahan. Kita berdoa sekali lagi. Bapak, kami bersyukur karena kegirangan yang Tuhan tempatkan dalam hati kami untuk terus memuliakan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak. Roh akan terus berkarya lewat segenap hati kami. Haleluya Tuhan, segala puji dan syukur kami hanya layak bagimu Yesus Kristus yang ada di surga. Sebentar ini Tuhan, kolektor akan dijalankan. Biarlah hati kami jemaat di Sari Tuhan Batu telah dipersiapkan untuk memberi dengan penuh hati yang penuh bersukacita. Karena Tuhan yang menempatkan itu dalam hati kami, sehingga setiap apa yang kami beri ini kami jadi berkat yang besar dalam kehidupan kami. Apapun nilai dia Tuhan, ajar kami untuk memberi dengan hati yang penuh sukacita. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan barisan kepimpinan pelayanan sidang ini ke dalam tangan-Mu, agar mereka diberi hikmat, kebijaksanaan dalam mengatur cara perjalanan keuangan ini, sehingga apapun yang diiakan di dalam semua keputusan yang diambil, nama Yesus ditinggikan, Allah yang dimuliakan di atas semuanya, jauhkan daripada perkara yang tidak dikehendaki. Biarlah roh kebenaran memimpin semuanya, sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat yang akan kami berikan, persembahan yang akan kami persembahkan. Biarlah itu akan menghidupi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini maupun di luar sana. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semuanya. Amin.
Engkaulah segalanya dalam hidup kami ya Bapa. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, karena Engkaulah memenuhi kehidupan kami. Dalam kami memuji-muji-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Allah yang agung, Allah yang kudus, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Oh, kami tidak berhenti-henti Bapa menaikkan syukur kepadamu, karena Engkau Allah yang layak menerima segala puji-pujian kami, menerima sembah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, belajar sebahagian sedikit dari firman-Mu. Tuhan, biar Engkau yang berbicara. Tuhan, berbicara lewat hamba. Hamba tidak punya apa-apanya ya Bapa. Hanya hamba bersandar pada kuasa-Mu, biar hikmat yang daripada Allah yang Tuhan taruhkan di mulut hamba, di lidah hamba, di hati hamba. Bapa, kuasai kami ya Bapa. Dalam kami mendengar firman-Mu, belajar firman-Mu, Engkaulah Tuhan yang akan berperkara dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami letakkan dan serahkan waktu ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin, 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 amin. Segala pujian kita hanya bagi Dia yang sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Tak pernah habis-habisnya kebaikannya, seperti air sungai yang terus mengalir dan mengalir dalam kehidupan kita. Walaupun banyak kali kita meninggalkan, walaupun banyak kali kita menyakiti hati Tuhan, tetapi Dia tidak pernah melupakan kita. Amin. Haleluya. Kita bersyukur di mana seminggu yang sudah kita lewati, kita lalui dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Walaupun kita tidak lari daripada segala keadaan-keadaan yang membuatkan kita sukar, tetapi Tuhanlah yang membuka jalan-jalan untuk kita keluar daripada keadaan. Sedikit kesaksian saya untuk kita pada pagi hari ini yang saya juga saksikan dalam kebaktian doa pada hari Rabu. Kesyukuran saya sebab bagi saya, walau itu mungkin suatu yang paling sedikit bagi kita manusia, tetapi kita tahu firman Tuhan juga mengajar kita banyak bahwa Dialah, bukan kita sebagai anak-anak Tuhan yang tidak menghadapi tantangan, tidak menghadapi kesukaran. Ya, bukan semuanya Indonesia bilang mulus-mulus, dia kata. Bukan semuanya ilok-ilok saja, gembira-gembira saja mengikut Tuhan, tidak. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, Dialah yang melepaskan kita daripada segala sesuatu yang mungkin tidak mampu kita hadapi pada waktunya. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu, semasa saya dalam perjalanan, saya dan suami mengantar ke hospital. Dalam keadaan saya yang sangat mengantuk. Kenapa tiba-tiba mata saya sangat mengantuk? Walaupun biasanya saya penatkah, tidak semengantuk itu. Jadi bila sampai ke traffic light Hapua, jadi saya slow sebab kereta yang di depan itu ada satu kereta di depan. Jadi saya pun anggarkan dalam satu kereta juga di antara kami. Jadi berhenti.
Jadi pada itu saya terkejut bila goncangan kereta itu pap, dia bunyi juga walaupun cermin tutup. Ya, pap. Terus saya terkejut, hilang mengantuk saya 100%. Bukan lagi 100%, 120 lebih. Saya terdiam. Jadi jantung saya pun duduk. Suami kata, apa itu? Dia kata. Jadi saya pun tengok di depan, dan dalam dia terkena yang di depan. Yang di depan mungkin dia takut juga karena sondol lebih lagi. Jadi dia cepat-cepat kasih maju sedikit dia punya kereta. Saya kata habislah. Dalam itu sempat lagi saya sebagai manusia, kita manusia ini tak lari-lari sebagai handalkan kan, bukan kata oh Tuhan. Saya kata lagi, aduh habislah. Ini kena pikir duit sudah. Aduh, ini dalam keadaan macam ini mau kena keluar budget nih untuk kereta orang yang di depan dan untuk kereta saya sendiri, kereta kami. Jadi suami kata, keluarlah, pergi bagi tahu dia. Saya keluar dan sebab saya tengok sudah juga belakang kereta orang itu. Secara saya tidak pakai spek, saya nampak oke saja juga. Tidak pakai spek, jadi saya nampak semua oke. Jadi kalau saya tengok depan kereta kami, oke juga. Ada saja terkeluar sebab bila bangku dia tertekan, ada bagian keluar tapi boleh ditekan balik. Kalau cepat-cepat saya kata, sebab masa itu masih merah lagi, lampu, banyak kereta balik di situ, yang ini, minta maaf, minta maaf, saya tertidur, saya terus terang, saya tertidur, mungkin karena penat. Dalam beberapa saat, bukan menit, dalam beberapa 2 saat, saya tertidur, saya kata. Jadi saya betul-betul minta maaf. Dia kata oke, saya pun tidak ada masa untuk turun melihat bagian kereta saya belakang. Apapun dia kata nanti saya telepon. Dia minta nombor telepon saya dan nombor kereta. Dan saya kata sebab saya ni dalam kabut juga, dia kata bergagas juga ada urusan. Jadi saya bagi tahu dia dengan dia sama, sebab kami pun dalam kabut juga. Dalam hati saya terima kasih Tuhan. Tidak ada apa-apa di penglihatan saya masa itu. Tidak ada apa-apa. Tiada apa-apa tercela sedikit pun. Yang terkeluar sedikit saja. Saya diam, saya tidak telepon dia. Saya tunggu dia telepon. Mana lah tahu. Saya lupa juga gambar. Tapi mana juga masa pikir untuk gambar masa itu. Jadi esok pagi dia kirim video dia. Rupanya kereta dia ni ada perakam belakang, dia kirim. Memang cukup benar lah. Pertama kali juga saya tengok yang macam itu. Ya, dia kirim, dia kata sis, dia kata saya bagi ini tidak ada apa-apa, just untuk itu saja, untuk mengingatkan kita bersama, dia kata. Kereta saya tengok tidak ada apa-apa. Ya, macam itu. Saya kata, oh, ya, itulah perlindungan Tuhan. Tapi sempat saya degup jantung, ya, sempat saya jadi stres sekejap. Ya puji Tuhan, itulah yang saya syukuri senantiasa. Kita syukuri senantiasa. Bukan kita tidak menghadapi apa-apa keadaan, sebab sebagai kehidupan kita dunia, kita akan menghadapi sebab kelalaian, ya, kelalaian. Dan baru saya juga, bagus pelajarannya. Supaya saya tidak lalai. Sebab selalu bila saya drive, saya boleh dalam mengantuk, saya boleh tutup mata dalam 1 saat kalau jalan lurus dan tidak ada kereta. Jadi hati-hati untuk kita bersama. Haleluya, puji Tuhan. Oke, pagi hari ini, bila pastor kata saya jadi ke Beaufort, saya sudah mulai berpikir sudah banyak. Sebab kata pastor dia menyiapkan khotbah berbulan. Jadi saya ni macam mana ini? Berpikir adakah lagi orang-orang yang mana tahu datang ni? Dan fikir juga mau cari pastor di bandar kah? Di Spring Garden kah? Ya. Puji Tuhan. Tuhan mau kita semua belajar melayani.
Ya, belajar melayani, belajar serupa Tuhan, Dia memampukan. Ya, saya ingat justru dalam kelemahanlah kita akan dimampukan. Ya, justru di dalam ketidakberdayaan, tidak ada ilmu, ya kita sama-sama belajar. Oke, dan difahamkan juga, bukan difahamkan, ada PKK juga kalau dapat awalkan hari ini juga untuk memulakan mesyuarat agung. Jadi kalau kita selesai dalam pukul 11, jadi bermakna mesyuarat akan mula dalam 11.15 ataupun 11.30 selewat-lewatnya. Saya try kalau ada yang mau bagi signal nanti pukul 11, boleh kasih macam ni ataupun loceng. Oke, sebab bila kadang-kadang orang bercakap, siapa bercakap? Oke. Tugas orang Kristen sebagai garam dunia dan terang dunia. Siapa yang pernah baca bahagian ini? Lalu sekali lalu pun jadilah anak-anak sekolah minggu kah yang sudah membaca? Semua sudah? Oke. Tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang belum pernah jumpa ayat bagian ini, Matius 5 ayat 13 nih? Yang belum? Oh, tidak ada. Jadi saya ambil yang belum ya. Jadi semua bermakna semua sudah baca. Oke? Matius 5 ayat 13. Ini adalah kata Tuhan Yesus. Apa yang menarik perhatian saya tentang bahagian ini ialah ini adalah kata Tuhan Yesus, bukan kata Rasul Paulus, bukan kata pengikut-pengikut Yesus. Ya, dulu saya selalu berdoa macam ini. Saya pernah kongsi dengan ibu-ibu juga secara ini ya. Tuhan, jadikanlah saya garam dunia, jadikanlah saya terang dunia. Sedangkan, oke, boleh balik ke slide pertama tadi. Yang pertama, sedangkan dalam firman Tuhan ini, oke, saya baca, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ayat ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Jadi yang ada, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, itu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi kita yang hadir di ruangan ini pada pagi hari ini sudah tahu, saya adalah garam dunia, saya adalah terang dunia. Oke, kita akan teruskan. Next slide, kita tahu apa itu garam. Garam adalah merupakan keperluan kita setiap hari. Setiap hari dalam menyedapkan makanan kita. Ya, kenapa pula garam yang dipilih? Bila saya pikir lagi, kenapa pula garam yang dipilih? Kenapa tidak ada yang mahal-mahal kah? Tidak ada yang lebih mahal daripada gula kah? Oke, gula lebih mahal daripada garam. Garam ini adalah bahan makanan kita pada perasa yang sangat-sangat murah. Kalau ada sekarang ini lagi perasa yang sekarang dicampur lagi di apa lagi itu ada yang baru tuh perasa Maggi, ya sadap, tuh kan? Itu lebih sedap. Itu lebih lagi sedap tetapi mahal. Garam sesuatu yang seringgit saja pun, satu bungkus seringgit saja garam. Kenapa memilih garam? Ya, sebab ingat, kita tidak ada alasan. Kita tidak ada alasan untuk tidak boleh jadi garam. Kalau Tuhan letakkan yang mahal, mungkin manusia akan ada alasan. Ya, saya tidak boleh jadi garam sebab mahal garam tuh. Jadi bagi garam yang
sangat-sangat boleh kita jumpa, sangat-sangat boleh kita dapati. Oke? Ya, dengan apakah? Oke, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi. Itu sebabnya namanya garam, sebab dia masin. Oke. Dan yang next slide. Oke, dan kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang, saya adalah terang. Kita semua adalah terang dunia. Dan saya gabungkan dua ini secara kedua sekali kita akan bahaskan. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata bahwa sebagai seorang Kristen kita harus memikul salib dan menyangkal diri. Hal ini berarti kita sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Kita adalah pengikut Yesus Kristus. Ada beberapa, oke, next slide. Tugas orang Kristen. Apa tugas kita sebagai tadi garam dan terang? Ya, saya buat macam ini saja. Oke, pertama menyebarkan cinta kasih Yesus Kristus. Itu tugas kita sebagai terang dan garam. Ya, sebab kita sudah buat juga. Memang selalu itulah juga yang diwar-warkan, yang dikhotbahkan, yang disarankan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Menyebarkan cinta kasih Tuhan, tugas pertama yang sebaiknya kita lakukan sebagai garam dan terang dunia adalah untuk menyebarkan kasih kepada sesama kita. Tentu kita masih ingat akan keberadaan hukum kasih dalam Alkitab, di mana Yesus sendiri mengajar kita untuk saling mengasihi. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di situ mengatakan kasih. Kalau kita mengasihi orang lain, apa bukti dia? Ya, apa bukti kita mengasihi orang lain? Satu, saya akan ambil satu share kawan dia Anglican. Dia cerita dengan saya yang ada satu orang Buddha nih, dia orang susah, orang miskin, dia kata di Labuan nih. Jadi dia kata, kenapa kau masuk Islam? Sebab sekarang ini dia masuk Islam. Sebab dia kata, saya perlu bantuan. Suatu masa saya ada pergi gereja, tetapi tidak ada yang membantu saya. Tidak ada pun yang ambil peduli. Jadi kawan saya ini, dia kata, Chef, di mana gereja kamu pergi? Dia tidak mau bagi tahu. Mungkin gereja kecil, tidak tahu gereja besar. Ya, jadi kami dua ini pun bercerita, ya, mungkin terlepas pandang. Bukan kata gereja tak bantu, tetapi terlepas pandang. Jadi dia, oke, jadi sekarang saya ada allowance bulanan. Ya. Jadi kasih. Satu yang sangat sukar untuk kita upaya terjemahkan mengenai kasih kepada orang. Kalau Tuhan dalam hukum yang kedua itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Ada waktu kita boleh lakukan, tetapi ada waktu kita tidak mampu lakukan. Tapi Tuhan peringatkan kita tentang kasih. Oke, jadi kalau kita mengasihi orang lain, yang utama kita berusaha agar dia mengenal Tuhan. Bukan saja orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi orang-orang yang seiman, tetapi mungkin lama sudah tidak ke gereja, lama sudah tidak mengikuti perkumpulan-perkumpulan anak-anak Tuhan. Ya, itu tugas kita untuk mengingatkan dia. Ya, menyebarkan kasih Kristus kepada orang lain. Jadi macam mana kita juga untuk menarik orang lain? Ya, satu lagi dalam kita yang bekerja, saya percaya kita semua juga, orang ada yang hai, ada yang orang sangat ramah. Ya, itu juga senyum. Ya, senyum, bagi senyuman. Sebab ada jenis yang tidak susah bagi senyum. Murid anak-anak sekolah nih tahu. Yang kadang-kadang dia kata, cikgu mengajar untuk bagi salam. Selamat pagi kah? Good morning kah? Assalamualaikum kah? Tetapi cikgu tuh
Selamat pagi cikgu, cikgu itu tidak nih. Cikgu, kami bagi salam, cikgu tidak jawab pun. Kalau cikgu tak jawab pun tidak apa, bagi saja salam. Jadi tidak menjadi teladan maksudnya di situ. Cikgu tidak bagi sampai tidak jawab pun, bagi juga salam, tidak susah. Nah, jadi macam tu jadi murid-murid bila tengok guru tidak jawab, dia pun tidak mau bagi salam. Jadi ngamlah dengan keadaan sekarang ni. Cukup macam ini saja. Tak payah lagi. Good morning cikgu, assalamualaikum cikgu. Okay. Jadi itu juga satu cara bagaimana kita menyampaikan kasih kepada orang. Senyum, boleh, very simple. Hai, ya mana tak dia tengah dalam masalah, ya kita senyum terus dia. Oh. Yang kedua, memperingatkan seseorang yang salah. Kita ambil positif, ini sangat saya berfikir perlukah saya bagikan. Yang kedua ini memperingatkan seseorang tentang kesalahannya. Ini busybody, jaga tepi kain orang. Ya kalau ini memang jaga tepi kain orang. Apa kita mau sibuk-sibuk dengan orang, biarlah dia. Kalau kita dari kasih juga tadi, kalau kita mengasihi dia, menegur atau memperingatkan seseorang berbuat kesalahan dengan kasih, bukan dengan marah-marah. Ya cara kita berkomunikasi lagi satu yang memainkan peranan yang penting. Macam mana itu penggunaan tanda baca. Ini macam ni pula tanda baca. Tanda baca. Adakah dia ada ayat seruan? Ada tanda seruan? Ataupun dia mendatar saja? Kalau kita menegur orang, ya menegur orang. Mungkin ada seseorang kawan kita yang share dengan kita. Kadang-kadang dia bercerita, dia masih mendendami kau orang lain. Saya masih marah dengan dia. Sampai mati pun saya tidak mau balas, saya tidak mau memaafkan dia. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, yang kita kata tadi, kita adalah garam, kita adalah terang. Boleh dekati dia, boleh bercerita-cerita untuk dia balik ke track yang betul. Ya, bagaimana cara kita dengan halus dan jangan mengapi-apikan lagi. Ngantuk. Biasa orang manusia kita ngantuk. Ya. Jadilah kita filter yang baik. Ya. Kita lah yang mungkin mengubah dia untuk dia memberi kemaafan kepada orang lain. Apa untungnya kamu? Apa untungnya kamu mendendami, mengingat kesalahan orang lain? Ada untung tak? Kalau kita yang ada di sini pada saat ini, untung tak kita mengingati kesalahan orang lain? Masih dendam-dendam dengan dia. Saya tidak akan maafkan dia sebab dia memperlakukan saya macam ni. Saya tidak akan memaafkan dia sampai mati pun. Wah, hebat kan? Sedangkan kita yang sakit hati, kalau di sekolah, saya suka dalam situasi saya datang, cikgu, nangis lagi. Dia cikgu cakap saya babi. Siapa itu? Dia cikgu cakap saya babi. Yang lain-lain pun busybody lagi. Cikgu. Saya pun pernah cikgu. Okey, siapa yang cakap? Itu cikgu, dia cikgu. Okey, kalau dia kata babi, bukan kamu yang babi, dia yang babi. Sebab dia yang sebut guna mulut dia. Terus budak tu ya cikgu, hilang marah dia, senang hati dia. Jadi murid yang sebut tadi pun terus dia rasa bersalah. Ingat, siapa yang sebut kawan bodoh, bukan kawan yang bodoh, tetapi diri sendiri yang bodoh. Sebab mulut dia yang cakap, kamu cuma dengar. Jadi dia senang hati bila kita bagi solusi macam tu. Oh iya, baru kamu tahu dia kata, ya kamu. Tunjuk lagi kan? Tunjuk lagi. Jadi ya solusi dia. Cara kita untuk tackle
Sebab bukan saja seseorang yang menyimpan dendam, banyak perkara lagi. Saya rasa kita semua yang ada di sini ada pengalaman yang lebih daripada yang saya nyatakan. Ya, sebab itu tugas kita. Saya punya kakak ada rasa ada kering-keringnya sedikit. Oke, yang ketiga yaitu rela berkorban. Yesus sangat mengasihi kita manusia. Yesus sangat mengasihi kita sebagai manusia, sehingga rela berkorban untuk kita. Karena tidak lama ataupun bulan ini kita akan merayakan Paskah, mengingatkan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib, mengingatkan segala seksaan Dia tanggung untuk kita yang berdosa. Ya, untuk kita yang berdosa. Dan Yesus ingin mengembalikan hubungan Allah dengan manusia dan menghancurkan maut. Maka Ia merelakan dirinya disalibkan dan menanggung segala seksaan. Contoh di sini rela berkorban, membantu orang lain, senantiasa membantu orang lain. Macam tadi, ya ada gereja-gereja saya dengar mungkin di Semenanjung, dia menyediakan satu tabung khas untuk orang-orang siapa saja yang berkeperluan. Dan di situ saya dengar pelayanan yang sangat baik, sehingga ada ramai orang-orang lain yang tertarik. Oh, ini pula kehidupan orang-orang Kristen. Jadi dia bagi data tabung itu. Saya mula-mula bilang nih kawan berita, Anda kalau ada orang yang tidak nih, dia pergi ambil banyak-banyak macam itu. Jadi dia letak saja tempat itu, tabung itu siapa, ada sana tulis siapa yang memerlukan. Dan sekiranya memerlukan lagi, ada nombor telepon sana, sila hubungi. Jadi itu juga satu pelayanan yang sangat-sangat berkesan untuk memanggil jiwa-jiwa lain. Ya, membantu dari segi keuangan, masa dan tenaga. Ya, membantu dari segi keuangan, masa kita, pengorbanan, rela berkorban. Biasanya di dalam pelayanan, dalam pelayanan, kalau kita masa itu sangat susah untuk kita kadang dalam kesibukan kerja. Kalau kita tidak bijak atur semua, memang tidak ada masa. Ya, memang kita tidak ada masa. Saya sendiri alami, bila ada kesibukan di gereja, di situ juga berlaku pertembungan tugas, kerja-kerja. Saya kata, Tuhan, macam mana saya mengatur semuanya? Cukupkah masa untuk saya mempersiapkan apa-apa? Cukupkah masa saya nanti untuk saya pergi ke gereja ataupun yang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan? Tapi Tuhan itu, Dia mau ajar kita bagaimana kita mengurus masa kita, walau sangat padat pun. Apabila kita letakkan itu dalam tangannya, pasti Dia mengatur semuanya. Walaupun secara manusia kita sangat kalang kabut, terutama saya sendiri. Ya, sebab saya jenis yang kalang kabut. Kadang-kadang suami pun, dia pun bingung dengan saya, kesana. Ya, jenis yang kalang kabut. Oke. Dan rela berkorban, melihat keperluan orang lain, seperti yang tadi kita ingat para janda, itu firman Tuhan, para yatim piatu, mengingatkan kita tentang apa pengorbanan kita untuk mereka. Ya, sebab orang-orang seperti ini banyak di sekitar kita, orang-orang yang susah. Oke, yang keempat, tidak membuat perpecahan. Perpecahan seringkali diakibatkan hilangnya kesatuan. Perpecahan ini juga disebabkan wujudnya perkataan yang tidak menyenangkan orang lain. Kadang-kadang perkataan ini
Ya, perkataan. Ingat Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Ya, agar kita dapat mendengar dengan baik sebelum berbicara. Kadang-kadang juga perpecahan berlaku disebabkan kata-kata itu biasa. Orang-orang tersinggung sebab kita ini bukan semua positif dengan semua kata-kata. Ada jenis yang hati dia sangat mudah terkesan dengan kata-kata. Ada yang kuat, ada yang tak kisah pun. Ya, ada yang tidak ambil peduli apapun kata-kata itu. Ya, dan ada juga yang mudah sangat. Ya, sebab kata-kata itu akan membuatkan orang rasa tersinggung, orang akan rasa marah dan sebagainya, dan yang menyebabkan juga berlaku sedikit perselisihan paham yang mengakibatkan kalau kita biarkan semakin membesar. Itu juga. Dan tugas kita adalah untuk menyutralkan keadaan itu. Itu tugas kita sebagai garam, sebagai terang yang Tuhan Yesus sudah labelkan kita. Cakap dengan kawan, kamu adalah terang dan kamu adalah garam. Ya, kita bersiap untuk itu. Itu sebabnya Amsal mengatakan cepat mendengar, lambat berkata-kata. Saya banyak diajar, ya. Saya dalam proses menjadi seorang yang saya kata bukan yang rohaninya tinggi, tidak. Melalui proses semua itu, bila kita membaca dalam Amsal, membentuk banyak membentuk saya sendiri. Dan untuk menjadi itu kita juga perlu doakan supaya kita senantiasa dikuatkan agar firman yang kita baca itu menghidupi kita, karena kita juga dihidupi oleh firman Tuhan. Oke, yang kelima, keprihatinan terhadap orang lain. Ya, saya tahu kita semua di sini ini prihatin. Bahkan anak-anak sekolah pun saya dengar ada yang sangat prihatin dengan kawan-kawan di sekolah, terutama yang mungkin tidak bawa bekal, tidak ada duit ataupun uang pocket money dia ke sekolah, dan ada yang sangat prihatin. Karakter orang Kristen sejati adalah keinginan untuk ambil peduli tentang orang lain, memberi bantuan. Yaitu sinonim dengan orang Kristen. Ya, sangat sinonim, membantu orang ini. Sangat baik, ya, sangat baik hati. Bila orang mencari kerja-kerja, ya, kalau boleh kita pun bantu dia. Itu yang saya pun biasa bersama kita sini, ya, membantu orang-orang mencari kerja, menghargai pandangan dan pendapat orang lain, membantu tanpa mengharapkan balasan. Yaitu yang saya nampak dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, yang tidak pernah berkira, ya, yang tidak pernah berkira dan tidak pernah meminta balasan dia. Apapun yang kita lakukan bukan untuk membuat orang mengagumi kita, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan juga, ya, dalam yang juga dalam bab saya ini kelemahan saya betul-betul tidak boleh hafal di mana saya baca apa sudah itu. Ya, jadi saya tidak tahu. Saya tahu saja apa yang firman Tuhan itu kata, tapi dalam apa saya fail situ. Ya, kalau ikut kuis memang kosong. Tidak tahu di mana ayat yang berbunyi seperti itu. Macam ini pun kalau tanya dalam apa itu, lepas ini apa itu, dalam apa itu, tapi dalam cari-cari ya. Saya sangat sudah, mungkin ini faktor umur kami katakan. Faktor umur. Ya, apapun yang kita lakukan bukan untuk membuatkan orang mengagumi kita, tetapi semuanya untuk
kemuliaan Tuhan. Karena apapun yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Ya, apapun kita perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Itu juga satu motivasi kan saya sendiri. Dalam saya rasa tidak mampu, saya tidak dapat buat kerja tuh, saya ingat bagian ayat itu. Tapi macam mana saya buatnya kalau saya tidak tahu buat? Tetapi berusaha untuk siapkan walaupun mungkin tidak terbaik. Tuhan, saya mau buat sesuatu supaya orang lain melihat. Nanti kalau saya tidak buat, apa orang kata? Ya, saya malu. Ya, saya malu. Secara tidak langsung. Mungkin orang kata, oh siapa itu? Walaupun mungkin orang tidak itu, saya punya inilah. Saya punya perasaan. Ya, perbuatkan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Jadi kita perbuat segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oke, yang seterusnya tidak menghakimi orang lain. Ya, tidak menghakimi orang lain. Berusaha untuk membawa damai kepada orang lain. Jangan mencari kesalahan siapa, tetapi cari jalan penyelesaian. Apabila kita masih suka menghakimi orang lain, itu berarti kita belum mengerti takut akan Tuhan. Yesus sendiri sebagai Tuhan tidak menghakimi perempuan pelacur yang berzina. Kita tahu cerita itu kan? Tidak menghakimi. Itu juga dalam proses belajar untuk menyingkirkan semua itu. Ya, sebab di dalam semua keadaan pekerjaan saya berhadapan dengan semua itu. Tuhan, lepaskan saya agar saya tidak memandang, tidak melabelkan orang-orang itu. Walaupun ada bukti dia buat kesalahan, jangan saya menghakimi dia. Ya, karena itu juga akan berlaku suatu yang perpecahan di antara. Cari jalan penyelesaian. Siapa betul, siapa salah itu tidak penting. Mungkin penting kalau di mahkamah. Siapa betul, siapa salah itu tidak penting, tetapi cari penyelesaian. Karena penyelesaian itulah yang terpenting. Ya, itu juga dalam Alkitab mengingatkan kita supaya tidak menghakimi. Jadi apabila orang-orang lain melihat kita ini tidak suka dengan cerita orang yang dalam hal-hal bab-bab seperti itu, wow, ini orang Kristen ini macam ini pula. Orang itu tidak suka hal-hal yang macam ini. Oke, yang terakhir, hidup seturut kehendak Tuhan. Menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan sebagai garam dan terang dunia. Kita senantiasa memancar kasih Kristus dengan menjadi teladan bagi orang lain di sekitar kita. Maka itu orang melihat kasih Tuhan dan kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidup kita yang kita tampilkan. Mungkin orang lain melihat ketabahan kita menghadapi kesukaran, sikap bersyukur akan segala sesuatu, kesucian hati, ketaatan kita kepada Tuhan dan meletakkan kehidupan kita dalam tangannya yang mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, saya percaya kita semua juga memiliki kerinduan untuk menjadi berkat di mana kita berada. Baik kita sebagai anak-anak yang bersekolah. Ya, Tuhan melihat itu. Dan kawan-kawan melihat itu. Kawan-kawan diberkati karena melihat cara anak-anak semua yang bersekolah. Ya. Jiran-jiran akan melihat kita. Wah, jiran kami yang ini. Dia melihat segala perbuatan kita yang baik itu. Sebab kita adalah garam. Kita adalah terang. Tempat kerja kita, dimanapun kita berada, kita punya kita punya kuasa, kita berhak, kita punya hak untuk mengatakan tidak setuju kepada hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Amin.
saya sendiri dalam proses. Sebab bukan kata kita yang bekerja ini tidak berhadapan dengan itu, banyak, sangat banyak, ya sangat banyak. Baik melalui perbualan kata-kata yang tidak menyenangkan kita, bukan kata berbuset tentang kita, tidak. Hal-hal yang ya firman Tuhan sudah ajar kita, ya. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang sedikit dan kita boleh pahami lagi. Mungkin saya mengaku banyak kekurangannya di dalam memperjelaskan secara detail ya firman bahagian ini. Tapi satu yang kita pegang, kita sebagai garam dunia dan terang dunia, karena Tuhan melabelkan kita semua yang sudah baca bagian ini. Anak-anak sekolah minggu pun tahu nih, garam dunia dan terang dunia nih. Mungkin kalau anak-anak sekolah minggu dia kurang tahu, kurang paham, boleh Ibu Bapak nanti perjelaskan. Ya, dan ini adalah tugas kita di akhir zaman ini, untuk menjadi garam yang semakin asin lagi. Semakin asin lagi. Sebab bila kita tawar, dia akan diinjak-injak orang, dia kata. Kita akan menjadi semakin asin dan terang kita bercahaya walaupun di dalam kegelapan. Dia bercahaya, tetap bercahaya. Di mana cahaya itu akan, kalau kita mau cahaya macam lampu sulu kan, kita guna itu untuk melihat apa yang kita mau cari, apa yang kita jalan yang kita mau lalu dalam kegelapan. Itulah terang. Kita adalah pembawa orang jalan di dalam terang itu. Haleluya, amin. Oke, haleluya. Oke, belum ada lagi yang kata bagi signal. Jadi ngam-ngam pukul 11 1 menit. Oke. Oke, puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk perhatian semua. Oke, segala apa yang memberkati kita, Tuhan lah yang berperkara dalam semua itu. Tuhan hanya memakai saya untuk berhadapan. Dan memang dalam kita memuji-muji Tuhan tadi, macam saya rasa tadi awal-awal ini kesaksiannya ya, supaya kita lebih bermotivasi, semangat untuk melayani. Saya kata Tuhan, aduh, duduk jantung saya lagi, macam mana ini, sejuk sudah tangan saya. Tapi apabila pemimpin pujian membawa dan kita menyanyi dengan penuh sukacita, penyembahan, bermazmur dengan Tuhan, roh saya diangkat. Haleluya, haleluya. Berikan saya keberanian, haleluya. Berikan saya keberanian Tuhan untuk berkata, saya ini tidak pandai ini, ya saya tidak tahu. Berikan saya keberanian, berikan saya keberanian. Itu yang saya merasa, Tuhan. Ya, walaupun saya ini biasa mengajar budak-budak di sekolah itu, budak-budak itu sangat jauh dia punya sinario dia. Ya, tidak sama. Ya, dan sebab di sini kita merasa di hadapan orang-orang di dalam gereja, yaitu yang sangat jauh. Ya, jadi kita semua ini semua boleh menjadi pemimpin-pemimpin dan melayani apapun pelayanan itu. Amin. Haleluya. Mari kita angkat. Saya ajak kita semua berdiri. Haleluya. 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 Saya percaya kita semua sudah dipersiapkan untuk menjadi terang, untuk menjadi garam di dunia ini. Ya, kita berdoa. Mungkin banyak yang perlu kita akan lakukan selepas ini. Jika mana selama ini kita tidak pernah melakukan itu, ya selepas ini saya percaya kita mempergunakan talenta kita yang ada. Haleluya. Oh haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh haleluya Bapa. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama, menyatakan respon kita di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Haleluya.
Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami sekali lagi ya Bapa. Bagaimana kami Tuhan melakukan tugas yang Tuhan mandatkan kepada kami. Untuk kami Tuhan sebagai garam, untuk kami sebagai terang ya Bapa. Kalau selama ini Tuhan kami gagal menjadi garam, gagal menjadi terang Tuhan. Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami. Dan biar selepas ini ya Bapa, dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan kami diletakkan, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam persekolahan anak-anak, di dalam keberadaan kami bersama jiran-jiran, dimanapun ya Bapa, Tuhan Yesus, jadikan kami garam, biar kami menjadi garam yang senantiasa asin, biar kami juga Tuhan mengakalkan keasinan kami Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, dan menjadi terang kemuliaan. Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu Tuhan selesai berkata-kata. Terima kasih Bapa, karena semuanya dimampukan oleh kuasa-Mu, dimampukan Tuhan oleh kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan biar hati kami Tuhan seperti tanah yang subur, firman-Mu, benih yang jatuh itu firman-Mu akan menyuburkan hati kami, yang akan tumbuh sesubur-suburnya Tuhan, yang akan berbuah lebat. Oh haleluya. Dan agar kami Tuhan, agar kami menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami naikkan semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hanya bagi Tuhan